Tidak berpanjang lebar, untuk narasumber yang pertama kami persilahkan kepada Ustadz Mustafa Yamin. Mohon untuk share ilmunya yang sudah luar biasa ini, semoga bisa diperhatikan bersama. Kepada Ustadz, silahkan Ustadz. Baik, ibu-ibu sekalian, sex education dalam perspektif Islam tentunya memiliki tujuan. Tentunya hal ini kita angkat memiliki maksud, yaitu yang pertama adalah saya sampaikan di sini sebagai bagaimana kita mengenal sex education ini, kita kenalkan kepada anak kita agar apa? Agar mereka menjadi manusia yang berperadaban, mereka menjadi khalifah yang terbaik, dan mereka menjadi hamba yang terbaik. Ahsanul ibad. Sex education dalam Islam adalah prevent. Jadi apa yang disampaikan, proses yang dilakukan adalah proses yang preventif, yaitu pencegahan. Adapun kondisi sekarang pada saat bicara tentang pendidikan seks, ini lebih kepada pendekatan kreatif. Begitu ada kasus, kerjakan. Begitu ada masalah, lakukan. Namun akar permasalahan tidak menjadi dasar yang untuk diselesaikan. Sehingga kita bisa melihat di sini bahwa pendekatan yang dilakukan oleh Islam yaitu adalah pendekatan preventif atau pencegahan. Ya, sehingga jangan sampai terjadi, maka sebelum itu terjadi maka Islam sudah memberikan gambaran kepada umatnya. Apabila telah terjadi, maka ada proses kuratifnya. Ya, proses kuratif yang dipaparkan sangat besar. Dan ini adalah merupakan sebuah proses yang sangat luar biasa. Dalam pendidikan Islam, ketika sudah terjadi, maka yang pertama kali adalah taubatan nasuha dulu. Lalu kemudian berikutnya apa? Jika terjadi pelanggaran, maka cambuk. Bagi mereka yang masih belum menikah, maka siapa yang melakukan harus dicambuk. Lalu bagaimana yang sudah menikah? Biar aja. Bagaimana Islam menerangkan ini kepada semua untuk memperhatikan bahwa hal ini dalam rangka menjaga, jangan sampai dilakukan. Kalau anak-anak kita sudah kita kenalkan bahwa demikian adanya, kita harus menjaga pandangan kita harus menjaga bagaimana kehidupan sehari-hari, maka insya Allah anak-anak kita akan memahami itu dan mereka bisa memproduksi. Yang paling penting adalah sebenarnya bukan ketakutan yang harus ditampilkan kepada anak kita, tetapi kesadaran dalam diri anak kita terhadap sesuatu, itu yang perlu kita bangunkan pada mereka. Satu gambaran ketika saya mengajak anak-anak SD, ya, ketika mengajak anak-anak SD itu mengunjungi istana Bogor. Jadi salah satu field trip mereka kita mendatangi museum, ya, museum yang ada di Bogor, dan kemudian juga mendatangi istana Bogor. Anak-anak ini kadang tadi kita kenalkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, kemudian kita menjaga pandangan. Pada saat mereka baru masuk ke istana Bogor, semua langsung begini. Jadi ada kurang lebih sekitar 100 anak lebih. 100 anak-anak kelas 3 SD, anak kelas 3 SD, semuanya begini. Haram Ustaz, haram Ustaz, haram Ustaz. Itu saya dan guru-guru merasa bersyukur. Kenapa? Karena
respon yang mereka lakukan itu sangat-sangat positif. Ya, mereka masuk langsung mereka malu dengan gambar-gambar yang ada. Nah, hal ini rasanya cukup penting bagi kita untuk kita tanamkan, sehingga anak-anak itu sejak awal sudah mulai mengenal hal-hal yang mana yang layak untuk mereka lihat dan mana yang tidak. Karena yang kita harapkan adalah preventif, bukan reaktif. Begitu sudah kejadian nanti baru, begitu sudah menonton baru, begitu sudah ini baru kita selesaikan. Maka akan banyak hal yang sangat merugikan bagi anak sendiri. Tadi sudah disampaikan tentang pendidikan terhadap anak, cuma kadang-kadang kita bingung nih Ustaz, ketika ke anak itu kita tahu nih, kita harus mengajarkan tentang seksual ini kepada anak, harus menjaga anak dari hal-hal yang tidak baik, baik secara normal maupun secara agama tentunya. Tapi ketika ingin menyampaikan kepada si anak tentang cara mengajarkan tentang seksual ini, khususnya anak-anak yang kadang-kadang, mohon maaf, ada juga yang tabu gitu, yang tabu, terutama masyarakat kita yang katanya masyarakat timur penuh tabu gitu. Itu kira-kira penjelasan yang baik untuk menjelaskan kepada si anaknya bagaimana itu? Nanti itu insya Allah akan dibahas sama-sama juga. Mungkin untuk Ibu Ita aja. Untuk Ibu Ita nanti setelah ini langsung untuk Ibu Ita waktu kita berikan, semoga bisa memberikan penjelasan yang lebih banyak lagi yang perlu diketahui oleh kita bersamanya sebagai para orang tua. Jadi saya mau sharing dulu berdasarkan apa yang saya dibekali secara keilmuan dan juga pengalaman saya sebagai psikolog keluarga. Topik yang mau saya sampaikan, kalau judulnya di atas itu adalah peran penting orang tua dalam pendidikan seks bagi anak di era digital. Kita nih sekarang udah masuk abad 21 dan sudah ada generasi penerus kita yang pertama di abad 21 yang kalau menurut bahasa marketing mereka disebutnya generasi Z. Ada yang sudah pernah dengar? Gen Z, itulah anak-anak kita. Dan ada lagi generasi yang setelah Gen Z itu generasi Alpha. Sudah pernah? Iya, itu adalah ananda kita yang sekarang masih usianya sekitar 8 tahun, 9 tahun. Jadi masih SD dan di bawahnya adik-adik atau anak-anak kita yang masih balita. Silahkan next slide. Tak kenal maka tak sayang. Kalau Ustadz Arifin sering memperkenalkan saya sebagai Ita yang tidak palsu, karena saya Azli. Azli itu nama ayah saya, beliau dari Bengkulu. Jadi saya kemana-mana selalu bilang bahwa saya tidak palsu, tapi Azli. Di Islam, ibu itu adalah madrasah. Kita ini sekolah buat anak-anak kita. Tapi kepala sekolahnya suami kita. Ayahnya anak-anak. Jadi kepala sekolahnya siapa ibu, bapak? Ayah. Yang jadi madrasahnya ibu. Jadi orang tua itu adalah madrasah pertama dan yang utama bagi anak-anak kita, bukan yang di sekolah. Guru-guru yang di sekolah itu adalah mitra kita untuk mendampingi, sama-sama mendidik anak-anak kita, membekali dia dengan ilmu-ilmu yang nantinya akan menjadi bekal masa depan mereka. Jadi bukan tanggung jawab sepenuhnya dari guru-guru di sekolah. Tanggung jawab utama bagi orang tua adalah mendidik anak-anak, menyiapkan mereka punya bekal untuk masa depan. Tantangannya buat kita adalah memang betul kita tidak mudah untuk membicarakan perihal seksualitas pada anak-anak kita. Tapi bukan berarti tidak bisa. Yang perlu kita pahami adalah, tadi Ustadz Yamin sudah memaparkan begitu indah
Apa saja sebetulnya yang bisa membekali kita untuk bisa membantu atau mendampingi ananda kita memulai pembicaraan tentang seksualitas. Yang penting adalah bahwa kita perlu tahu perihal sexual education itu bukan hanya perilaku seksual saja. Gak boleh pegangan tangan, gak boleh ini, gak boleh itu, bukan muhrim, bukan ini, segala macam. Bukan hanya itu saja. Sebagai orang tua muslim, ini adalah kualitas diri yang kita punya, yang perlu kita bangun. Mesti bisa, perlu untuk bisa mengajak anak-anak untuk baik, gitu ya, menjadi baik, punya kesabaran, kasih sayang, kemudian kita pada dasarnya mau melakukan hal-hal yang baik dan mengarahkan. Sex education keeps our kids safe. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, nanti kita bicara lebih banyak ngobrol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya waktu dan tempat dipersilahkan untuk Ustadz Arifin Ilham. Oh maaf, Ustadz Arifin jadi ningrat. Untuk Ustadz Arifin, kepada panitia barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditulis, silahkan untuk dikumpulkan. Silahkan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tiba-tiba Anda melihat HP seorang anak, tiba-tiba di dalam HP anak kita dikumpulkan gambar-gambar porno. How to solve the problem? Ya, bisa terjadi? Bisa. Bagaimana ibu-ibu datang masuk kamar, tiba-tiba anak laki-lakinya dia sedang apa istilahnya tadi? Masturbasi, istilahnya apa? Bukan, MB apa? Apa? Oh, bukan mimpi biasa, maksudnya sedang masturbasi. Bisa terjadi? Bisa terjadi. Bagaimana how to solve the problem apabila kita lihat anak kita dapat bocoran dari teman-temannya bahwa anak kamu itu pacaran, mojok, sudah bercumbu-cumbuan dengan pacarnya. How to solve the problem? Itu yang kita bahas. Mengapa di dalam Al-Quran tadi sudah dibacakan, mungkin nanti akan ada di share beberapa tulisan kumpulan ayat-ayat Al-Quran, saya tulis di situ yang disebut dengan kita menahan pandangan. Kenapa? Karena kalau kita tidak tahan, ini akan tersave sesuatu yang tidak baik. Saya melihat di YouTube anak kecil itu ngelihat hubungan intim. Kalau betul-betul nampak sekali di samping ibu kandungnya. Anaknya mungkin umur 5 tahun. Kemudian mungkin orang yang dia di belakang ngelihat langsung di videoin, di share di YouTube. Itu di Indonesia. Saya akan gambarkan begini. Nanti saya bersihkan. Oke. Di dalam bahasa Arab, satukan ini semua, satukan. Arifin satukan, ini berantakan, satukan. Ini di dalam bahasa Arab namanya wahid. Ini namanya tauhid. Wahid pakai tasydid, satukan ini semua. Alam semesta serta isinya berasal dari yang satu. Yang mencipta satu. Kalau dia yang mencipta, dialah yang memilikinya. Kalau dia yang punya, dialah yang berhak mengatur. Nah, ini namanya paradigma tauhid. Jadi apa yang kita lihat alam semesta serta isinya, entah itu di langit, entah itu di bumi, apapun, kembalikan kepada yang satu. Itu disebut dengan tauhid. Kita tahu tauhid itu la ilaha illallah. Tapi kalimat ilahun adalah yang diagungkan, yang dipuji, yang disanjung, yang disembah. Tidak ada yang berhak diagungkan, tidak ada yang berhak disembah illallah selain Allah. Kenapa? Karena dialah yang mencipta alam semesta serta sisinya. Yang tadi ini adalah alam semesta serta sisinya. Paradigma satu diingat-ingat ya.
Saya belum menjelaskan tadi, ini baru cara menjelaskan kepada anak kita alam semesta serta isinya adalah yang mencipta adalah Allah Azza wa Jalla. Tapi tidak mesti dengan paradigma ini akan keluar ketaatan kepada Allah, belum tentu. Kenapa? Karena dialog Allah Azza wa Jalla kepada iblis. Qala ma manaka alla tasjuda id amartuka. Hai iblis, faktor apa yang menghalangi Anda tidak sujud ketika aku suruh? Berarti iblis tidak taat, betul? Ana khairum minhu. Aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtu min tin. Engkau telah ciptakan aku dari api dan engkau telah ciptakan dia dari. Berarti iblis pun mengakui engkau Allah sebagai sang pencipta, tapi tidak otomatis keluar ketaatan. Yang saya terangkan paradigma satu adalah segala sesuatu dari Allah yang mencipta Allah. Paradigma ini nanti kita kolerasikan dengan sex education. Rahmat Allah itu bukan hanya lahir saja, tapi lahir dan batin, dua-duanya. Jadi kalaulah saya ngelihat, mohon maaf, binatang, kucing, Allah menggerakkan detak jantungnya. Itu Allah memberikan rahmat. Aliran darah yang ada di dalam adalah dari Allah. Paradigma kedua adalah, maka saya pun harus menebarkan rahmat. Ini disebut dengan paradigma produktif membangun, yang sifatnya konstruktif. Apapun. Karena Allah memberikan rahmat, saya pun harus memberikan rahmat. Maka konsep kita bukan rahmatan linnas, bukan rahmatan lil muslimin saja, bukan rahmat untuk manusia ataupun untuk orang beriman saja, tetapi untuk alam semesta. Paradigma tiga, kalau kita memperlakukan orang lain, sama saja memperlakukan diri kita. Saya akan gambarkan begini. Dari paradigma ini ternyata sudah dijelaskan aplikasi how to teach-nya, bagaimana cara mengedukasinya. Dan ini nanti akan saya share kisah-kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat kasus satu pertama. Seandainya ada seorang anak yang dia suka melihat hal-hal yang tidak baik, porno, itu nomor satu ya, dia ngelihat. Berarti dia melihat aurat orang lain, betul? Pakai paradigma 1, 2, dan 3. Paradigma 1 apa? Tauhid. Semua milik Allah. Nah, kalau ada orang ngambil tas kamu, terus tasnya itu dicoret-coret, digambar-gambar, taruhlah gambar monyet, tapi bagus gambar monyet. Kira-kira kamu marah nggak? Pasti marah. Ini kan tas aku maunya begini, gak usah digambar lagi. Yang punya, yang memiliki, dialah yang berhak untuk mengatur. Dan kita pojokkan bahwasanya kita tidak pernah menciptakan mata kita, tubuh kita, karena ini pemberian dari Allah, maka yang berhak mengatur adalah Allah. Nanti larinya ke sana. Yang kedua, rahmat kita bukan hanya memberikan. Ketika Anda membongkar dan nge-share foto-foto dengan aurat orang lain, berarti Anda tidak menebarkan rahmat, menyusahkan orang lain, dan berbahaya untuk orang yang melihatnya. Ini adalah paradigma keempat, tapi tidak apa-apa. Cause and effect, sebab akibat. Yang kita lihat, yang dilarang oleh Allah, pasti ada bahaya. Hafalkan 2 kata. Bahasa Arabnya, kemudian saya terjemahkan bahasa Indonesia. Arabnya nggak usah dihafalin. Ya. Al-amru yaqtadil maslahah wan nahyu yaqtadil mafsadah. Nggak usah diterjemahkan, nggak usah dibahasa Arabkan ya. Anak kita juga nggak paham ya. Ibu bapak juga belum paham, kecuali ustadz ya. Seluruh perintah Allah, seluruhnya pasti mengandung manfaat. Pasti ada kemaslahatan. Pasti ada hal yang penting sekali harus kita dapat. Pasti. Dan seluruh larangan pasti mengandung bahaya. Seluruh larangan
pasti di dalamnya menghancurkan, pasti. Paradigma 3. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, anak ini ada namanya fitrah. Kesucian. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Enggak usah pakai dalil, biar cepat, biar cepat. Ya, biar cepat maksudnya banyak banget materinya. Nanti udah jam 4 aja tuh. Setiap orang tuh ada kesucian. Seandainya ada anak seperti ini, na'udzubillah min zalik. Nah, coba bayangkan. Kalau kamu seperti dia. Dia itu maksudnya yang dilihat. Kemudian di-share. Malu nggak kamu? Kira-kira jawabannya gimana? Itulah yang kita mainkan di situ. Itulah afeksi, rasa-rasa. Balik lagi tadi. Zaman Nabi Muhammad SAW pun terjadi curhat. Tapi curhatnya ini menyebabkan para sahabat naik pitam. Karena itu hal yang tabu. Kalau bahasa Jawanya, ora ilo. Betul? Ya, betul ya? Ora ilo. Bahasa Sundanya, Pak Mali. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Bayangkan. Hampir dibacok tuh. Karena bahasanya tidak santun. Bawanya marah. Apa kamu bilang? Kurang ajar. Aku Rasul. Enggak begitu. Dia tenang. Tenang. Sini. Duduk. Diterangin. Terjadilah dialog yang konstruktif. Bagaimana kalau orang lain berhubungan dengan ibu Anda? Mulai di situ. Tidak suci. Betul. Fitrahnya dimainkan. Kesucian hatinya dimainkan. Jadi dibenturkan oleh dirinya. Ada yang disebut dengan paradigma 4. Paradigma 4. Cause and effect. Sebab akibat. Saya menerangkan dulu ada dua sisi. Yang pertama secara ilmiah, duniawi. Kalau Anda minum alkohol akan menyebabkan hilang akal. Kalau Anda ngerokok akan menyebabkan penyakit ini. Kira-kira gitulah. Apa yang kita lakukan itu pasti efeknya ke depan. Ghaddul basar itu, menahan pandang itu adalah menyebabkan kita lebih suci. Azka lakum, lebih suci buat kalian. Maka itu untuk mensucikan hati kita, pikiran kita, kita menahan pandangan. Kita berikan kepada anak bahwa apa yang kita lakukan menyebabkan sesuatu terjadi pada diri kita. Cause and effect, sebab akibat. Bagaimana cara mengajarkannya? Cara mengajar, hanya ini paradigma 4. Paradigma 4, anak itu harus melihat akibat perbuatan. Bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam hukum Islam, az-zani la yankihu illa zani. Az-zaniya la yankihu illa zani. Orang yang berzina tidak boleh dinikahkan kecuali sama penzina. Dia belum menikah, dia berzina, maka diharamkan bagi orang-orang beriman yang tidak berzina. Maka hukumnya adalah yang bersih harus ketemu yang bersih. Surat apa tadi? An-Nur. Ayat berapa tadi saya? Satu dilihat, ayat kedua dilihat, ayat ketiga dilihat ya. Kalau ini bicara cause and effect kan hukuman, betul kan? Efek kan, bicara punishment kan hukuman. Akibat ya. Nah, kalau Anda berbuat na'udzubillah min zalik, yaitu perzinahan, itu laksana tisu yang sudah menjadi kena tinta seperti ini. Bagaimanakah caranya supaya menjadi bersih lagi? Tidak bisa selama-lamanya. Dan kalau sudah seperti ini tidak mungkin menjadi bersih. Dia tidak boleh bersandingan dengan yang bersih. Kecuali dua. Pertama, sesama penzina. Yang kedua dengan orang yang musyrik. Dua doang. Al-Quranul Karim yang berbicara. Anda berikan ilustrasi seperti ini. Ini how to teach-nya. Kerangkanya sama. Cause and effect. Sebab akibat. Bapak-bapak ibu nyambung ya. Jadi ketika Anda masukkan, maka itu yang bersih tidak boleh. Jangankan menikah, gaul pun tidak boleh, berbahaya. Anak kita bersih, ketemu teman,
ente sudah ML belum sama pacar ente? Wah kita udah ya, cerita dia. Pengaruh nggak nanti itu? Pengaruh, lama-lama akan, beginilah nak. Kalau kamu punya teman yang sudah pacaran bahkan berhubungan, jangan mendekati, kamu akan kena hitam. Paham saya? Kasih ilustrasi, ini konkret, ini konkret. Jadi paradigma itu harus dijelaskan secara konkret. Seperti tadi, HP, tas, bertamu, yang tadi. Ya. Jadi kalau Anda lihat, apa kita ini sebetulnya kul mauludun yulad al fitrah. Nabi mengatakan setiap orang dalam keadaan suci bersih seperti ini. Nah, kalau kamu bersih, jangan dikotori. Pertama kali yang kotor adalah apa? Pikiran kita. Subhanallah. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebagai seorang guru ketika mendapat siswa perempuan yang mengaku telah bersalah, sudah ngaku ya, mengaku telah bersalah. Ngaku, berarti ketahuan hamilnya ngaku. Ya. Ini nama anaknya juga nggak disebutin. Ya silakan Ibu. Iya, kalau ternyata siswi ini mengajukan atau melakukan satu pengakuan gitu. Nah balik lagi, saya tuh sering sekali, karena saya pada akhirnya lebih banyak menangani kasus-kasus komunikasi di dalam untuk relationship gitu ya, apakah itu hubungan antara kakak adik, di dalam keluarga, pasangan gitu. Jadi seringkali memang Ustadz Zaki dan Bapak Ibu sekalian, kalau memang ada siswi menyampaikan hal seperti itu, sebaiknya gitu kita balik lagi, mengklarifikasi lebih dulu. Satu, taunya kamu hamil dari mana? Apakah kamu memang melakukan cek kehamilan sendiri dengan tes pack atau sudah pergi ke dokter? Apakah kondisi ini sudah diketahui juga oleh orang tua? Bagaimana reaksi orang tua atau respons dari orang tua kamu? Guru bukan orang tua. Jadi sebetulnya ini tanggung jawabnya dikembalikan kepada keluarga. Kalau di satu sisi ini ada tanggung jawab sebagai guru yang ke sekolah, ini kan sebetulnya bisa diajak bicara orang tuanya. Jadi kembalikan dulu bahwa orang tuanya tahu apa enggak. Mungkin ada anak-anak yang beberapa kali saya temui soalnya dia cerita sama gurunya tapi nggak cerita sama orang tuanya. Nah gurunya dalam hal ini clear dulu di sini. Jangan langsung ke kepala sekolah kalau menurut saya sih. Tanyakan dulu orang tuanya bagaimana. Yuk kita ketemu sama bapak ibu kamu kalau memang mereka belum tahu. Kalau kamu belum menyampaikan pasti kamu ada alasannya apa nak. Apa yang bisa Bapak bantu atau Ibu bantu dalam hal ini untuk bisa menyampaikan ini pada orang tua kamu? Atau kamu perlu ditemani misalnya untuk menyampaikan, gitu. Ini clear dulu, baru kemudian masalahnya bisa disampaikan ke sekolah. Kira-kira begitu, Ustadz. Jadi memori itu nggak akan hilang. Selama Allah menginginkan memori kita, berkehendak memori kita ada, ya dia ada di situ. Tinggal dilaci yang mana aja itu. Tinggal dilaci masing-masing, tinggal menunggu kalau ada sesuatu yang memicu, ada pemicunya itu akan mudah untuk muncul kembali. Karena itu kita mengharapkan Ustadz Arifin untuk menyampaikan bagaimana agar pemicu-pemicu ini kalau datang juga kuat untuk ditahan sehingga akibat-akibat buruk yang tersimpan di laci-laci itu minimal tidak cepat langsung meledak gitu. Minimal seperti itu jauh lebih baik bisa hilang. Demikian juga dengan tadi yang efek dari pornografi misalnya yang sampai merusak berapa tadi? 5 ya? 5 bagian. 5 bagian dari otak itu bagaimana untuk memperbaikinya atau di bengkel mana bisa kita bawa memperbaikinya. Seperti itu. Pada Ustadz Arifin, silahkan, terima kasih. Baik, mungkin ini sebagai penutup karena pertanyaannya sudah habis dan saya akan menerangkan bagaimana apabila terjadi hal yang di luar keinginan kita. Kalaulah seorang
ahli otak mengatakan bahwa ini rusak seperti benturan kecelakaan, itu kan fisik, ya, itu kan fisik. Tetapi manusia bisa dibentuk karena manusia bukan batu. Ya. Manusia bukan batu. Maka itu di dalam hadis Rasulullah SAW mendoakan sahabat yang tadi. Allahumma gfir dzambahu. Ya Allah, ampunilah dosanya satu. Wa tahhir qalbahu. Wa hassin farjahu. Ada tiga. Ya Allah, ampunilah dosanya. Bersihkanlah kalbunya. Dan jagalah kemaluannya. Ikutin saya, bapak-bapak, ibu-ibu, ini ajarkan kepada anak-anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ini hadis. Nanti kita akan dapat semua. Nanti akan di-share. Ya Allah, bersihkanlah, anugerahkan kepada jiwaku, jiwa takwaku. Bersihkan. Sebagaimana tadi, sahabat tadi yang sudah agak rusak, minta izin zina. Ya Allah, bersihkan hatinya. Ini kita jiwanya, kita minta wazakkiha anta khair man zakka, karena engkau lah yang mampu membersihkannya. Tadi sudah diisyaratkan oleh Bu Itazi, hanya Allah. Ya, betul itu. Itu nyekafling Allah. Minta. Sering membaca Al-Quran, wa nunazzil minal Qur'ani ma huwa syifa, dan kami turunkan Al-Quran sebagai obat. Jangan dipahami obat di sini tombo hati. Tidak boleh Anda mengatakan demikian. Kenapa? Karena redaksi Al-Qur'annya adalah umum, mutlak, luas. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai obat. Jangan diikat. Oh, ini maksudnya obat hati. Enggak. Jaringan saraf yang ada di otak pun bisa diperbaiki dengan Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim adalah mukjizat. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya. Jadi insya Allah, bihaulillah, dengan kekuasaan Allah, dengan kekuatan Allah, Allah yang mencipta manusia, mengatur manusia. Manusia bukan batu yang tidak bisa dirubah. Ya. Di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW pernah menceritakan ada orang membunuh 99. Datanglah kepada ulama, kemudian dikatakan, saya banyak dosanya. Dosa apa? Dosa saya banyak sekali, apakah bisa diampuni? Apa dosa kamu? Dosa saya ini membunuh 99. Kata ulama ini, wah tidak mungkin. Akhirnya dibunuhlah orang itu, terengkap jadi 100. Datang lagi ke ulama yang lain, ya engkau kan ulama, iya. Kenapa? Aku punya dosa banyak, insya Allah diampuni. Tapi engkau tidak tahu dosa saya apa. Dosa apapun engkau Allah akan mengampuni. Aku membunuh 100 orang, insya Allah akan diampuni. Subhanallah, tidak ada yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Perkuat berzikir, ya, perkuat berzikir, berdoa, banyaklah membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah mukjizat, bukan kafling manusia. Allah akan memperbaiki anak-anak kita insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.